belajar dimanapun kalian berada. Saya Fira Trianisha. Saya Saskia Destiana. Kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta. Pada laman LMS ini, saya mengambil peran sebagai tutor yang akan membantu sobat belajar dalam memahami materi khusus melalui video interaktif. Silahkan disimak ya. Pada kursus kita kali ini, kita akan membahas tentang materi yang sedang booming di zaman sekarang nih, terlebih memasuki era industri 4.0. Tentu, peran dari materi khusus kali ini menjadi sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan di muka bumi. Kira-kira apa sih materi yang mau kita bahas? Nah, sobat belajar, sekarang kalian bisa memilih judul materi apa yang akan kita bahas. Ya, betul sekali sobat. Judul materi yang akan kita bahas pada kursus kali ini adalah Gaya dan Kualitas Hidup Berkelanjutan. Berbicara tentang gaya dan kualitas hidup yang berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggris disebut sustainable lifestyle, kita harus tahu dulu apa sih itu sustainable atau berkelanjutan. Dalam konteks ekologi, sustainable atau keberlanjutan memiliki arti bahwa sistem biologis tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas, di mana hal tersebut dicapai dengan cara kehidupan manusia tidak memanfaatkan dan eksploitasi sumber daya alam hingga merusak ekologi atau keseimbangan ekologi yang ada di daerah tersebut. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan yang mencakup 4 ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik, dan budaya. Gaya hidup berkelanjutan tentu tercetus atas asumsi dasar yang menjadi fondasinya. Asumsi dasar itu ialah adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi gagasan utama abad ke-21. Menurut Komisi Dunia PBB tentang Lingkaran dan Pembangunan tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan sekarang tanpa mengesampingkan ketersediaan kebutuhan pada generasi yang akan datang. Terdapat 3 aspek dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, sobat belajar sudah tahu belum apa aja 3 aspek tersebut? Yuk dipilih jawaban yang benar di bawah ini. Nah, jawaban yang benar dari 3 aspek tersebut ialah ekonomi, ekologi, dan sosial. Ketiga aspek tersebut terhubung dalam suatu konstruksi yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jawaban yang benar dari ketiga aspek tersebut ialah ekonomi, ekologi, dan sosial. Ketiga aspek tersebut terhubung dalam suatu konstruksi yang tidak dapat dipisahkan, teman-teman. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, telah disebutkan bahwa ada suatu tujuan mengenai kesetaraan gender. Perspektif mengenai kesetaraan gender yang akan di-highlight pada konsep pembangunan berkelanjutan adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ada pun beberapa target yang ingin dicapai dalam kesetaraan gender, yaitu yang pertama, ada mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja. Yang kedua, ada mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. Yang ketiga, ada menghapus segala praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan. Yang keempat, ada menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial, serta mendorong adanya tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional. Yang kelima, ada memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Yang keenam, ada memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi. Yang ketujuh, melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya. Yang kedelapan, ada memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir, ada mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level. Dalam kursus Gaya dan Kualitas Hidup yang Berkelanjutan, tidak afdol kalau kita tidak membahas tentang gaya hidup dan konsumsi yang berkelanjutan. Sejatinya sikap konsumsi seseorang pasti memperlihatkan bagaimana gaya hidupnya. Nah, hal tersebut juga tentunya berdampak bagi pembangunan berkelanjutan.
Tetapi apakah sobat belajar sudah tahu apa itu gaya dan kualitas hidup yang berkelanjutan? Gaya dan kualitas hidup berkelanjutan adalah penggunaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menuju kualitas hidup yang lebih baik dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan kimia, serta pembuangan sampah dan polutan sehingga tidak membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Gaya hidup dibentuk oleh sikap konsumsi. Sejak pertengahan abad 80-an, pencarian realisasi diri dan menemukan identitas seseorang diekspresikan terutama oleh konsumsi dan bukan oleh partisipasi politik seperti sebelumnya. Perpaduan antara nilai materialistik dan postmaterialistik dapat terlihat. Salah satu efek dari perkembangan ini adalah bahwa prinsip-prinsip ekologi dihargai dan diintegrasikan ke dalam kode etik sosial dan telah menjadi bahan dasar utama dari berbagai konsep gaya hidup. Kartodiharjo 1995 menjelaskan bahwa perilaku konsumtif sebagai sosial ekonomi perkembangannya dipengaruhi oleh faktor kultural, pentingnya peran mode yang mudah menular atau menyebabkan produk-produk tertentu. Di samping itu, sikap seseorang seperti orang tidak mau ketinggalan dari temannya atau penyakit kultural yang disebut gengsi. Dijumpai juga gejala sosiopsikologis berupa keinginan meniru sehingga remaja berlomba-lomba yang satu ingin lebih baik dari yang lain. Perilaku konsumtif menciptakan kebiasaan pembelian produk untuk konsumsi, tetapi ada motivasi lain. Konsumtivisme jenis ini cukup banyak contohnya, misalnya berbagai produk dengan merek terkenal sangat disukai meskipun mahal, seperti kemeja Arrow atau tas Gucci. Produk bukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, akan tetapi lebih berfungsi sebagai lambang yang disebut simbol status. Setelah kalian memahami materi kursus ini, tentunya akan ada refleksi di akhir video. Materi kursus ini diambil dari berbagai macam sumber yang telah dicantumkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi kursus ini adalah untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Tentunya kita harus menyelaraskan antara gaya dan kualitas hidup agar sejalan dengan prinsip dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.